21 pahlawan nasional Indonesia paling dikenang sepanjang masa. Ingin tahu nama-nama pahlawan nasional Indonesia? Berikut ini adalah beberapa nama pahlawan nasional kemerdekaan Indonesia yang paling dikenal sepanjang masa. Kemerdekaan Indonesia tak luput dari perjuangan para pahlawan nasional yang telah melawan penjajah. Jasa mereka akan selalu dikenang sampai sekarang. Sudah selayaknya mereka disematkan dengan sebutan pahlawan nasional oleh negara. Ada banyak serangkaian peristiwa yang terjadi sebelum kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah Pertempuran Surabaya tanggal 10 November tahun 1945 yang diperingati sebagai Hari Pahlawan. Melalui Hari Pahlawan ini dijadikan sebagai momentum untuk mengenang kembali jasa-jasa dan perjuangan para pahlawan yang telah memberikan kemerdekaan Indonesia. Berikut ini deretan pahlawan nasional Indonesia yang paling dikenang sepanjang masa yang perlu kamu ketahui. Tidak luput dari sejarah. Mengetahui berbagai sejarah tentang Indonesia merupakan salah satu cara menghargai jasa para pahlawan kita. Untuk itu, yuk simak daftar gambar pahlawan nasional perintis kemerdekaan beserta namanya berikut ini. 1. Ahmad Subarjo. Terjadinya proklamasi Indonesia juga tidak terlepas dari peran Ahmad Subarjo. Ia merupakan pahlawan nasional yang berasal dari Karawang, Jawa Barat. Ia merupakan bagian dari kaum tua yang membujuk Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo sempat aktif sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan juga Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Ia juga menjadi Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. 2. Supomo. Pahlawan nasional Indonesia yang tidak kalah penting adalah Supomo. Ia merupakan pahlawan nasional yang berasal dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Supomo terkenal sebagai perancang Undang-Undang Dasar 1945 bersama dengan Mo. Yamin dan Soekarno. Setelah kemerdekaan Indonesia, Supomo menjabat sebagai Menteri Kehakiman pertama di Indonesia. 3. R.M. Tirto Adisurjo. Raden Mas Tirto Adisurjo adalah pahlawan nasional asal Blora, Jawa Tengah yang pertama kali merintis surat kabar di Indonesia. Pada waktu itu, sekitar tahun-tahun 1903 sampai tahun 1908, Tirto membangun surat kabar Sunda Berita, Medan Priyayi, dan Putri Hindia. Tirto menyebarkan propaganda kemerdekaan dan kritik pedas kepada pemerintahan Hindia Belanda. Dia kemudian ditangkap dan dibuang ke Pulau Bacan, Maluku Utara, lalu meninggal dunia di Batavia pada tanggal 7 Desember tahun 1918. 4. H.O.S. Cokroaminoto. Raden Haji Umar Said Cokroaminoto atau lebih dikenal H.O.S. Cokroaminoto adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Madiun, Jawa Timur. H.O.S. Cokroaminoto merupakan pemimpin organisasi pertama di Indonesia, yakni Sarekat Islam, SI, yang sebelumnya dikenal dengan nama Serikat Dagang Islam. Cokroaminoto terkenal sebagai guru dari beberapa tokoh terkenal, yakni Soekarno, Semaun, Musso, Alimin, hingga Tan Malaka. 5. Jenderal Sudirman. Nama pahlawan nasional dan asalnya berikutnya adalah Jenderal Sudirman. Ia merupakan salah satu pahlawan nasional yang berasal dari Purbalingga, Jawa Tengah.
Sudirman tidak hanya tercatat sebagai Panglima Tentara dan Jenderal Republik Indonesia pertama, tetapi juga menjadi yang termuda dalam sejarah. Pada usia 31 tahun, dia sudah bergabung dengan para pahlawan kemerdekaan yang lain untuk berjuang mengusir penjajah Jepang, Belanda dan sekutu. 6. Hasyim Asyari. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asyari menjadi nama pahlawan dan asalnya selanjutnya. Hasyim Asyari berasal dari daerah Jombang. Ia dikenal sebagai pendiri Nahdlatul Ulama, NU, salah satu organisasi Islam pertama dan terbesar di Indonesia. Hasyim Asyari juga dikenal sebagai intelektual muslim yang mewarnai perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan gagasan-gagasannya yang lestari hingga sekarang. 7. Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro merupakan nama pahlawan nasional yang berasal dari Yogyakarta. Ia berperan besar dalam memimpin Perang Jawa yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun, yaitu pada tahun 1825 hingga 1830. Perang ini berkobar di hampir seluruh daerah di Pulau Jawa dan merupakan salah satu perang terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah perjuangan melawan Belanda. Walaupun berakhir dengan kemenangan Belanda, Pangeran Diponegoro sempat membuat Belanda mengalami kesulitan dan kerugian akibat gugurnya ribuan serdadu Belanda. 8. Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan pahlawan nasional lainnya yang berasal dari Yogyakarta. Raden Mas Suwardi Surjaningrat atau yang lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu aktivis pergerakan kemerdekaan. Sepanjang hidupnya, Ki Hajar Dewantara telah berperan besar dalam pendidikan Indonesia. Perguruan taman siswa adalah salah satu hasil jerih payahnya dalam memberikan kesempatan pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia, yang waktu itu hanya bisa dinikmati oleh masyarakat Belanda dan kalangan elit saja. 9. Bung Tomo. Sutomo alias Bung Tomo adalah salah satu pahlawan nasional asal Surabaya. Bung Tomo dikenal dengan aksi heroiknya saat membangkitkan semangat arek-arek Surabaya dalam melawan kembali tentara Nederlands Indie Civil Administratie (NICA) Belanda dalam pertempuran tanggal 10 November. Bung Tomo, yang juga merupakan seorang jurnalis asal Surabaya ini juga dikenal dengan semboyan "Merdeka atau Mati" dalam pertempuran berdarah di Surabaya tersebut. Pertempuran Surabaya kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. 10. Sultan Syahrir. Pahlawan nasional berikutnya adalah Sultan Syahrir yang berasal dari daerah Padang Panjang. Sultan Syahrir merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia yang dikenal karena jasanya dalam mengorganisasi kemerdekaan Indonesia. Bersama dengan Bung Karno dan Bung Hatta, ketiganya disebut dengan Triumvirat Kemerdekaan Republik. Pada awal berdirinya Republik, Syahrir juga sempat menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia. 11. R.A. Kartini. Belum afdol rasanya jika belum membahas pahlawan nasional wanita yang juga berkontribusi besar dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan juga kaum perempuan. Pahlawan nasional tersebut adalah R.A. Kartini yang berasal dari Jepara, Jawa Tengah. Sebagai salah satu pahlawan wanita, Raden Ajeng Kartini telah berjasa dalam memperjuangkan kesetaraan hak kaum perempuan semasa hidupnya. Latar belakang bangsawan tidak lantas membuatnya tunduk kepada para penguasa dan nilai-nilai mereka yang konservatif. Kartini justru dinilai telah mempelopori bangkitnya perempuan pribumi dengan pemikirannya yang lebih moderat. 12. Kapitan Patimura. Thomas Matulesi atau yang lebih dikenal dengan Patimura adalah pahlawan nasional asal Maluku.
yang berperan sebagai panglima perang dalam perlawanan rakyat Maluku dengan tentara VOC Belanda. Karena jasanya tersebut, Bank Indonesia meletakkan gambar pahlawan nasional Pattimura beserta namanya di uang Rp1.000. Dengan wibawa dan kepemimpinannya, Pattimura berhasil menyatukan kerajaan Nusantara, tepatnya Ternate dan Tidore, untuk menghadapi penjajah pada tahun 1817. 13. Cut Nyak Dien merupakan pahlawan nasional perempuan yang berasal dari Aceh. Pada masa Perang Aceh, Cut Nyak Dien ikut melakukan perlawanan dengan memimpin rakyat Aceh untuk menyerang Belanda. Kematian Ibrahim Lamga yang merupakan suami pertamanya dalam perang tersebut telah mengobarkan tekad dan semangat Cut Nyak Dien untuk menghentikan penjajahan Belanda. 14. Raden Dewi Sartika, pahlawan nasional wanita lainnya yang berjasa besar dalam perjuangan kaum perempuan di masa kemerdekaan Indonesia adalah Raden Dewi Sartika. Beliau adalah pahlawan nasional yang berasal dari Bandung. Pendidikan yang diterimanya sebagai keturunan ningrat menginspirasi Raden Dewi Sartika untuk memperjuangkan hak pendidikan kepada rakyat pribumi dengan membangun sekolah khusus wanita. 15. Sultan Hasanuddin, dijuluki sebagai ayam jantan dari timur, Sultan Hasanuddin adalah salah satu pahlawan kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Sulawesi Selatan. Setelah naik tahta menjadi sultan dari Kerajaan Gowa, ia berupaya menggabungkan kerajaan-kerajaan kecil Indonesia Timur dan memberikan perlawanan yang cukup sengit kepada pihak Kompeni Belanda. 16. Tan Malaka, pahlawan nasional selanjutnya yang kerap dilupakan jasanya adalah Tan Malaka yang berasal dari Gunuang Omeh, Sumatera Barat. Beliau berperan besar dalam perlawanan terhadap kolonialisme bangsa Belanda. Pemikirannya, yang tertuang dalam berbagai tulisan dan telah menginspirasi Soekarno, Hatta, Senjahrir dan tokoh-tokoh pergerakan nasional lainnya untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari para penjajah. 17. Martha Christina Tiahahu, pahlawan nasional kemerdekaan Indonesia berikutnya adalah Martha Christina Tiahahu yang berasal dari Maluku Tengah. Ia merupakan anak dari Kapitan Paulus Tiahahu yang turut membantu Kapitan Pattimura dalam perlawanan terhadap Belanda pada tahun 1817. Martha Tiahahu adalah satu dari segelintir perempuan yang terjun ke medan perang secara langsung. Usia yang masih muda tidak membuatnya gentar dan takut dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. 18. Muhammad Hatta. Muhammad Hatta atau yang biasa dikenal sebagai Bung Hatta adalah salah seorang pahlawan nasional yang berperan besar dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia merupakan salah satu pahlawan nasional yang berasal dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Semangat patriotisme Bung Hatta telah tumbuh sejak ia masih muda. Dengan partisipasinya sebagai aktivis, anggota dari organisasi pergerakan nasional hingga menjadi negarawan yang turut mendampingi Soekarno untuk memperjuangkan Indonesia dari penjajahan Belanda. 19. Soekarno. Berbicara tentang pahlawan kemerdekaan nasional Indonesia tidak bisa dilakukan tanpa sang proklamator kemerdekaan itu sendiri, yaitu Ir. Soekarno yang berasal dari Surabaya. Ir. Soekarno adalah Presiden pertama Indonesia, yang juga berperan sebagai pencetus dasar negara Pancasila yang kita gunakan hingga saat ini. Bersama dengan Muhammad Hatta, Soekarno merupakan tokoh penting yang telah menginspirasi masyarakat Indonesia dalam perjuangan mencapai gerbang kemerdekaan. 20. Agus Salim. Pahlawan nasional berikutnya adalah Agus Salim yang berasal dari Kota Gadang,
Sumatera Barat. Pada awal berdirinya Republik, Agus Salim memegang peran yang tidak kalah penting dibandingkan tokoh-tokoh pergerakan kebangsaan lainnya. Namun, kiprah Agus Salim di pentas politik kemerdekaan sudah jauh ada sebelum era kemerdekaan. Ia banyak berkecimpung di dunia jurnalistik. Tidak hanya itu, Agus Salim juga merupakan seorang poliglot yang menguasai 7 bahasa asing. Agus Salim juga menjadi salah seorang pimpinan organisasi Islam terbesar kala itu yakni Serikat Islam. 21. Mustopo. Mustopo adalah seorang dokter dan pejuang kemerdekaan yang berperan penting saat pertempuran Surabaya tanggal 10 November tahun 1945. Ia sempat menjadi komandan batalion tentara pembela tanah air, Peta. Dalam pertempuran Surabaya, Mustopo berperan menghadang pasukan Inggris sebelum pecah pertempuran. Sebelum pendaratan AWS Malabi di Surabaya, Mustopo sudah menyatakan keberatannya. Benar saja, pasukan sekutu di Surabaya terbukti berkhianat dengan mengeluarkan ultimatum yang menuntut pasukan Indonesia untuk menyerahkan senjatanya. Lalu Mustopo menjadi tokoh yang berunding dengan Brigjen Malabi agar pasukan Inggris tetap berada di pelabuhan. Namun sayangnya, Brigjen Malabi dan pasukannya melanggar perjanjian tersebut. Itulah daftar tokoh pahlawan kemerdekaan Indonesia paling dikenang yang amat berjasa dalam memerdekakan bangsa dan negara. Semangat mereka memang patut dijadikan contoh dan teladan bagi anak cucu kita agar Indonesia tak pernah lagi menjadi tanah jajahan, serta menjadi negara maju di masa depan seperti yang diinginkan para pahlawan.